Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raja Cianjelin Siregar. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang advokat dan etika profesi yang dimiliki oleh seorang advokat. Sebelumnya, kita harus mengetahui tugas pokok dari advokat. Yang pertama adalah memberikan nasihat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik. Yang kedua adalah mengajukan atau membela kepentingan klien di pengadilan. Ruang lingkup pekerjaan advokat biasanya berada di pengadilan. Advokat menjadi pembela klien dalam menghadapi kasus. Klien yang dimiliki advokat dapat berupa orang dan juga badan hukum. Peran utama advokat di pengadilan adalah untuk memberikan pertimbangan yang relevan dari sudut pandang kliennya sehingga membantu hakim untuk menetapkan keputusan yang seadil-adilnya. Peraturan tentang profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Saya akan membacakan pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku untuk kepentingan masyarakat dan orang-orang yang membutuhkan keadilan dalam hukum. Walaupun advokat adalah sebuah profesi, tapi advokat tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan imbalan jasa yang dilakukannya. Advokat mementingkan keadilan dan kebenaran dari hukum itu sendiri. Advokat mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat juga dapat memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada orang ataupun badan hukum yang berhadapan dengan hukum tetapi tidak mampu. Dalam hal ini dapat berupa kekurangan materi ataupun kekurangan pengetahuan tentang hukum tersebut. Jadi advokat dapat mendampingi secara cuma-cuma yang mana merupakan implementasi dari sistem hukum yang berada di Indonesia, bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, baik itu dari negara ataupun dari pribadinya sendiri. Advokat sebagai profesi terhormat menjalankan profesinya yang berada di bawah undang-undang, hukum, dan juga kode etik. Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Kode etik adalah aturan yang hanya berisi kewajiban yang memuat norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan hukum yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang diurus oleh suatu kelompok tersebut. Setiap advokat yang sudah bertugas di lapangan sudah mengambil sumpah profesi. Oleh karena itu, advokat harus menjaga citra dan martabat dan kehormatan profesi yang dijalaninya. Advokat juga harus setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang sebelumnya sudah diambil karena pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui oleh setiap advokat tanpa melihat organisasi atau profesi dari mana ia berasal, dan ketika dia sudah menjadi anggota, pada saat dia mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku yang kemudian harus dipertanggungjawabkan dalam menjalankan profesi yang diembannya. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada yang kurang atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.